Mas, di dalam konteks pemikiran ya, sama dalam startup kita tahu bahwa puncak pemikiran modern itu ada pada cognito ergo sum itu ya. Dan kemudian ketika pada awal abad 20 sekitar yang baru, kayaknya berpindah dari kepala, dari otak ke bahasa. Maksudnya pemikiran-pemikiran itu sudah berkembang juga tuh ya, bagaimana kemanusiaan, budaya dan sebagainya. Karena pada titik itu sebenarnya yang ke depan adalah budaya dan bahasa. Karena ada yang mengatakan bahwa apa otak jika tidak ada sekulastika. Nah, tetapi betul ada apa yang dikatakan Iwat, faktanya tetap aja bahwa sains dan teknologi itu dia mengelas terus benar sehingga apa yang dikatakan Mas Keban tadi bahwa ilmu kemanusiaan budaya itu seperti tukang cuci ya cuci piring. Nah, apa sebenarnya problemnya? Sebenarnya karena kebiasaan ya. Jadi kita wajarkan, kita normalize, kita normalkan gitu, hal-hal seperti itu. Dan kita sepertinya tidak berani mencoba. Dan yang kedua, didukung juga oleh sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita memang mewajarkan cara kita belajar itu dengan kita itu yang menurut saya ini terkait dengan yang disebut sebagai just in case. Just in case itu bahasa Indonesianya kalau gitu ya, kalau saja dibutuhkan. Jadi saya mengajar matematika, mengajar atau yang lain, itu saya mengajarkan tanpa saya menerangkan apa manfaatnya bagi kehidupan siswa gitu ya, atau mahasiswa. Saya tidak perlu, karena saya berpatokan pada prinsip just in case kamu nanti butuh. Kalau kamu nanti butuh pengetahuan ini. Kalau kamu butuh keterampilan ini. Jadi akibatnya yang kita sering dengar, anak itu bertanya, untuk apa saya belajar ini Pak? Ini nggak guna Pak. Integral sampai 3 lipat ini untuk apa Pak? Gitu. Karena mereka tidak melihat relevansinya dengan latar belakang kehidupannya. Ini sesuatu yang asing. Tapi gurunya, si pendidik mengatakan sudah dipelajari saja. Mungkin kalau ini nanti dibutuhkan di masa depan. Jadi seperti seorang tentara yang dibekali oleh senjata gitu ya, senjata yang anti meriam gitu misalnya, anti tank untuk berangkat gitu ya, walaupun berat. Kalau kamu nanti melihat musuh kamu menggunakan tank, kalau nggak ketemu tank ya rugi, sudah membawa senjata anti tank. Nah, kalau kita lihat gitu karena sains ada di depan tadi. Jadi sains yang menyiapkan. Jadi ini bekal, ini perbekalan yang kamu harus bawa untuk kamu nanti berpetualang ke depan. Kamu harus bawa. Mau dipakai atau tidak saya nggak tahu. Moga-moga dipakai, gitu ya. Nah, itu yang namanya just in case. Kalau kita melihatnya kembali lagi, kalau kemanusiaan ada di depan, seorang pendidik harus mengangkat sebelum dia mengetengahkan pengetahuan yang perlu kita pelajari, dia mengetengahkan masalah kemanusiaan yang kita hadapi. Dari situ baru dia bicara pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan itu. Jadi mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu karena memang saat itu dibutuhkan. Itu namanya just in time, pada saatnya. Jadi belajar sesuatu itu pada saatnya. Tapi sekali lagi saya harus garis bawahi, ini sama sekali tidak mengatakan yang just in case, pendekatan kalau itu salah. Tidak, kita tidak bicara benar salah. Tapi kita ingin memperkaya pengalaman murid kita untuk merasakan cara belajar yang berbeda, paradigma yang berbeda. Mereka punya pengalaman yang bervariasi, gitu ya. Jadi bahwa kita hidup harus mau tidak mau harus menyiapkan bekal untuk ini, mungkin iya ada pengetahuan yang seperti itu. Walaupun kita tidak tahu hari ini gunanya apa, kita tetap pelajari. Itu karena kita suka belajar, misalnya. Tidak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi juga kita tidak boleh menutup mata pada model belajar yang meletakkan relevansi itu ada di depan, gitu ya. Yang itu dibawa ke ruang kelas, gitu. Ya,